Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم يوم السبت الثامن عشر من شهر رجب سنة نعم 1446 للهجرة نواصل قراءتنا في الملخص للشيخ صالح حفظه الله تعالى. Kita melanjutkan pembacaan kitab Mulakhas, syarah penjelasan Kitab Tauhid. Nah, yang mana kita masih pada penjelasan dari ayat-ayat yang dibawakan oleh al-muallif pengarang Kitabut Tauhid. Ya, pada bab man haqqaqat tauhid, merealisasikan menyempurnakan tauhid, maka dia akan masuk jannah bighairi hisab. Nah, kita telah sampai pada ma yustafadu minal ayatain. Setelah sebelumnya kita membaca kesesuaian ayat yang kedua, juga kesesuaian ayat yang pertama pada bab ini. Ya, di situ disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin terdahulu, nah, dengan sifat-sifat beberapa sifat. Yang paling besarnya a'zamaha au a'zamiha ats-tsana'u 'alaihim. Ya, merupakan pujian bagi mereka bahwasanya mereka tidak menyekutukan Allah, menyekutukan Rabb mereka, tidak menyekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Nah, dan barang siapa yang keadaannya demikian telah merealisasikan tauhid dengan sempurna, maka dia akan masuk surga jannah bila hisabin wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Nah, kita baca ma yustafadu minal ayatain. Pelajaran faedah yang dapat diambil dari kedua ayat ini. Yang pertama fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keutamaan ayah kita. Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, di sini fadilatu abina sebagai mudhaf, kemudian abina majrur mudhafun ilaih. Tandanya dengan huruf ya di sini. Kemudian dia sebagai mudhaf pula bagina, domir. Ini artinya kita, ayah kita. Ibrahim di sini sebenarnya juga majrur, namun tandanya terlihat fathah. Ya, ya, ini karena kata Ibrahim tidak bisa dikasroh karena termasuk mamnu minas sarf, tidak bisa ditanwin. Kemudian yang kedua, atani al-iqtida'u bihi fi hadhihi sifatil azimati. Meneladani beliau, meneladani Nabi Ibrahim dalam sifat-sifat yang agung ini. Nah, kemarin disebutkan ada 4 sifat. Ya, ada 4 sifat. Kemudian yang ketiga, bayanu sifatil lati yutimmu biha tahqiqut tauhid au yatimmu. Nah, yang ketiga, faedah yang dapat diambil dari dua ayat di atas itu adalah penjelasan sifat-sifat yang naam, dengan sifat-sifat tersebut akan sempurna pelaksanaan atau perealisasian tauhid. Nah, dengan sifat-sifat yang disebutkan kemarin. Nah, ini. Nah, kemudian faedah berikutnya, faedah nomor 4, ar-rabi' wujubu al-ibtiadi 'ani syirki wal musyrikina wal bara'ati minal musyrikin. Wajibnya untuk menjauhi kesyirikan dan juga orang-orang yang berbuat syirik. Nah, ini kesyirikannya, musyrikin orang-orangnya. Serta wujubu al-bara'ati. Di sini kasroh. Nah, di sini ada kata penghubung yang menghubungkan al-bara'ah ke, nah, ke sini al-ibtiad.
Jadi sehingga kedudukannya sama-sama apa itu majrur sebagai yang di sini karena dia mudhaf ilaih. Nah, wal bara'ati minasyirki. Sehingga terjemahannya dan wajibnya untuk berlepas diri. Al bara'ah, berlepas diri dari kaum musyrikin. Ya, sebagaimana di ayat tersebut di dalam kisah Nabi Ibrahim, penyebutan sifat Nabi Ibrahim. Kemudian yang nomor lima, naam al-khamis, wasful mu'minin bitahqiqit tauhid. Yang nomor lima, yakni disebutkannya wasful mu'minin, sifat orang-orang mukminin. Penyebutan sifat kaum mukminin dengan tahqiq tauhid, perealisasian tauhid. Nah, jadi ayat surat Al-Mu'minun ayat 56. 59 yang ini. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ini merupakan wasful mu'minin bitahqiqit tauhid. Nah, demikian 5 faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Hafizahullah dari 2 ayat tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada nah hadis Husain bin Abdurrahman atau sebuah kisah dari Husain bin Abdurrahman. Nah, kita baca. Ini di dalam Kitabut Tauhid. An Husain bin Abdurrahman qal kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqal ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihata. Nah, ini sudah ada harokatnya, lebih enak untuk dibaca. Dari Husain bin Abdurrahman. Ini kenapa tidak ditanwin? Karena setelahnya ada penyebutan bin, Husain bin Abdurrahman. Beliau berkata, Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku sedang bersama Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Ya, Sa'id bin Jubair, tabi'in yang masyhur, terkenal. Faqal, dan beliau mengatakan, beliau bertanya, Ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqaddal barihah. Siapa di antara kalian ayyukum yang melihat melihat apa? Al kaukaba. Sini fathah karena dia maf'ul bih. Siapa dari kalian yang melihat bintang? Bintang alladzi inqadda yang jatuh. Yes. Jadi siapa yang melihat meteor begitu bahasa kita. Yang jatuh al-barihata tadi malam. Nah, di sini kenapa fathah? Karena dia sebagai keterangan waktu tadi malam. Siapa yang melihat bintang jatuh meteor? Fakultu ana. Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan ana. Nah, saya. Summa qultu. Kemudian beliau tambahkan Husain bin Abdurrahman. Summa qultu. Kemudian aku katakan ama inni lam akun fi sholatin walakinni ludirtu. Sesungguhnya aku tidak dalam keadaan sholat. Lam akun fi sholatin. Walakinni ludirtu. Aku tidak sedang dalam sholat, akan tetapi aku disengat. Nah, walakinni ludirtu. Aku disengat. Disengat hewan apa tidak disebutkan di sini. Hanya ludirtu. Aku disengat. Qala fama sona'ta. Maka Said bin Jubair bertanya. Nah, qala ya ini mengatakan. Namun karena di sini pertanyaan, kita terjemahkan. Beliau Sa'id bin Jubair bertanya, "Fama sona'ta?" Lalu apa yang kamu lakukan? Sona'ah, apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu. Maka kata Husain bin Abdurrahman, irtaqaitu. Aku melakukan ruqyah. Atau bisa juga makna lain, aku meminta untuk diruqyah. Nah, qala. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, nah, ini bertanya lagi. Fama hamalaka ala dzalik?
apa yang membawamu pada hal tersebut? Nah, untuk melakukan hal tersebut ya. Apa yang mendorongmu melakukan itu? Meminta ruqyah ini. Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi. Aku mengatakan lagi Husain bin Abdurrahman. Ini sebuah hadis yang haddatsanahu Asy-Sya'bi. Yang Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi menyampaikannya pada kami. Haddatsana menyampaikan kepada kami. Failnya Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi menyampaikan kepada kami hu. Ini hadis tersebut hadisnya. Hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Nah, ini yang menyebabkan beliau irtaqaitu. Qala wa ma haddatsakum? Sa'id bin Jubair bertanya. Dan apa itu? Apa yang haddatsakum? Apa yang dia sampaikan, Asy-Sya'bi sampaikan kepada kalian, kum. Apa hadisnya? Qultu. Kemudian kata Husain bin Abdurrahman, aku berkata, qultu ini aku berkata, haddatsana an Buraidah. Buraidah bin al-Husaybi annahu qala la ruqyata illa min ainin au humatin. Kemudian aku berkata, kata Husain bin Abdurrahman, haddatsana an Buraidah. Kami di haddatsana ini sirah atau suatu kalimat, suatu kata yang sering di dalam ilmu hadis disebutkan telah menyampaikan kepada kami haddatsana dari Buraidah bin Al-Husaybi. Nah, bahwasannya beliau berkata, la ruqyata illa min ainin au homatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari min ain, dari penyakit ain. Ainun itu mata, namun maksudnya di sini adalah penyakit yang ditimbulkan akibat hasad dari mata orang lain. Nah, jadi seperti sihir begitu. Au humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau humah, sengatan. Nah, ini kata Husain bin Abdurrahman menyampaikan hadis tersebut. Yang mana beliau meminta ruqyah karena beliau disengat. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Kata Sa'id bin Jubair, dia mengatakan qad ahsana. Nah, sungguh telah berbuat dengan baik. Ahsana. Man intaha ila ma sami'a. Siapa yang berbuat baik itu yakni orang yang berhenti pada apa yang dia dengar, yang berakhir dengan apa namanya? Berakhir pada apa yang dia dengar. Nah, yakni orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, akhir dari perbuatannya itu adalah ila ma sami'a, apa yang dia dengar, ilmu berdasarkan ilmu. Sungguh bagus. Qad ahsana. Akan tetapi kata Sa'id bin Jubair, walakin haddatsana Ibnu Abbasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Akan tetapi Ibnu Abbas telah haddatsana mengkhabarkan kepada kami. Ibnu Abbas sahabat. Ya, ini Said bin Jubair tabi'in, nih, generasi setelah sahabat sehingga beliau sempat menemui ini sahabat-sahabat Nabi. Disampaikan Ibnu Abbas kepada kami dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah bersabda, "Uridat 'alayyal umamu." Aku diperlihatkan umat-umat. Ini para umat-umat sebelum
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat-umat terdahulu. Maka aku melihat seorang nabi dan bersamanya ar-rahbu dan ada rombongan ini dari pengikutnya. Namun ada juga seorang nabi yang bersamanya hanya seorang saja, pengikutnya satu orang. Warrajulan, seseorang atau dua orang. Wan nabi walaysa ma'ahu ahad. Bahkan ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ma'ahu, laisa ma'ahu, tidak ada padanya, bersamanya ahadun, seorang pun. Nah, ini hadis Nabi dari Ibnu Abbas. Idrufi Ali sawadun azimun. Nah, kemudian diperlihatkan kepadaku sawadun. Apa itu sebuah nah, kegelapan, nah, yang besar. Ini ada gerombolan orang ramai besar sekali. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira itu adalah umatku. Karena banyak sekali faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Ternyata gerombolan kegelapan yang besar tersebut adalah nah, Musa wa qaumuhu. Qila dikatakan kepadaku bahwasanya ini adalah Musa, Nabi Musa dan juga kaumnya, pengikut Nabi Musa. Nah, pengikut Nabi Musa termasuk yang sangat banyak. Fanadhartu fa idza sawadun azimun faqila li hadhi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adzab. Kemudian aku melihat setelah melihat sawadun azim tadi, aku melihat sawadun azim ada gerombolan pula yang lebih besar lagi. Maka dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Ini kata Nabi SAW, dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan. Dan bersama mereka, ini di dalam umatmu, di dalam golongan atau sawadun azim, gerombolan, sekumpulan orang yang sangat banyak ini, itu ada sab'una alfan. Ada 70, 70 apa? Alfan, 70 ribu. 70 ribu ya al jannah, yang masuk al jannah tanpa hisab, tanpa azab. Nah, 70 ribu apa di sini tidak disebutkan. Mungkin 70 ribu golongan atau 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ini baru sebagian saja, 70 ribu. Belum satu umat Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pengikut Nabi Muhammad adalah pengikut yang paling banyak ya, dibanding pengikut para nabi yang lain. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Insyaallah taala kita akan eh, menyempurnakan pembacaan hadis ini pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian hadis dari kitab Tauhid. Sebagian telah kita baca, kurang lebihnya wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita pada sab'una alfan ini yang mana yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adzabin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.